Halo, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita akan unboxing ponsel seharga motor. Dan tentunya kalian pasti penasaran ponsel apa yang akan kita unboxing di video kali ini. Nah, biar gak kelamaan, langsung aja kita pindah ke meja review. Jadi paketnya ini masih terbungkus rapi kayak gini ya. Masih terbungkus rapi, langsung aja kita buka paketnya sama-sama. Karena saya juga penasaran seperti apa ponsel seharga motor, atau lebih tepatnya di harga 15 juta ini. Kita lihat sama-sama seperti apa paketnya, ponsel apa kira-kira dalamnya. Wih, mantep. Pertama kali buka langsung ada sambutannya. Sudah coba ZTE smartphone? Nah, ini terdapat kode QR-nya, bisa kalian langsung scan aja. Oke, kita buka ya. Wow, menarik sekali ini. Ternyata ponsel seharga motor yang kita maksud adalah Red Magic 8S. Tampilan boxnya mantap banget ya, warna silver. Kemudian kalau kita lihat di berbagai arah, ini bisa berubah warna buat tulisan Red Magic 8S-nya. Di sini tagline-nya Win More Game. Wih, mantap. Buat box bagian samping di sini keterangannya sama 8S. Kemudian bagian atasnya ini ada apa nih? Wih, Snapdragon Elite Gaming. Kemudian di bagian bawahnya di sini ternyata polos, gak ada spesifikasi apapun. Cuman di sini ya beberapa keterangan dari ponselnya ya. Kita lanjut unboxing buat ponsel Red Magic 8S-nya. Siap, mantep. Oke, inilah isi dalam paket penjualan Red Magic 8S. Ya, ini terdapat SIM tray. Kemudian kita mendapatkan buku garansi. Wih, simple banget nih, cuman kayak gini. Kemudian kita mendapatkan case bening kayak gini. Ya bisa dibilang hard case, tapi ini nggak hard banget sih, karena ini terkesan kayak lembut-lembut gimana gitu, kayak ada teksturnya di bagian dalamnya nih. Dan inilah ponsel dari Red Magic 8S. Kita taruh lagi di bagian samping. Selanjutnya kita mendapatkan adapter charger. Dan ini adapter charger bukan plug EU ya, karena buat unit yang kita review ini adalah unit global. Tapi buat spesifikasinya ini sama persis dengan unit yang masuk secara resmi di pasar Indonesia, dan ini udah pakai port USB Type-C. Tentunya buat kabel pengisiannya juga nanti udah pakai USB Type-C to USB Type-C. Mantap banget, warnanya merah. Keren ya. Oke, kita lanjut lagi buat review ponselnya. Ini kita beres-beres terlebih dahulu biar mejanya makin kelihatan rapi. Oke, inilah tampilan dari ponsel yang barusan kita unboxing. Buat bodinya sendiri memang ponsel ini kerasa mewah banget, buat feel-nya itu kerasa adem banget ya. Ini kerasa nyaman meskipun ponselnya pakai tepi mengotak kayak gini. Karena waktu kita pegang ini ponsel kerasa dingin, adem ya, tentunya dikarenakan buat bodinya ini kan udah pakai bodi berbahan metal ya. Jadi udah kerasa dingin meskipun ruangan kita nggak ber-AC ya. Apalagi kalau kita pakainya di ruangan yang ber-AC. Kemudian buat bodinya ini yang bikin saya gagal fokus nih di bagian desain belakang. Ini kelihatan transparan kayak gini ya. Kemudian hal yang sangat menarik tentunya di bagian sini, karena udah built-in fan cooler, lebih tepatnya kipasnya udah ada di dalam bodinya. Kemudian di sini terdapat keterangan ice cooling system, dan di sini terdapat lampu LED flash. Kemudian ada juga 3 buah setup kamera, dan di sini terdapat keterangan Snapdragon 8 Gen 2. Di bagian kamera ini kelihatan atau enggak? Ini ada keterangan leading system, dan kalau nggak salah kata Bang David ini Snapdragon 8 Plus Gen 2, tapi di sini keterangannya cuma 8 Gen 2 leading version. Kemudian bodi bagian tengahnya di sini ada keterangan Red Magic, dan di bagian bawah di sini ada keterangan touch to shoot. Kemudian terdapat juga logo dari Red Magic. Lalu buat bodi bagian sampingnya di sini terdapat 2 buah trigger. Kemudian ada tombol merah yang tentunya kalau kita geser nanti masuk ke bagian mode game. Kemudian ada beberapa garis antena, terdapat 1 buah tombol power. Lalu di bagian sini terdapat lubang buat pembuangan anginnya. Sedangkan bodi bagian atas di sini terdapat lubang jack audio. Kemudian ada beberapa garis antena. Lalu ada juga lubang noise cancelling atau lubang mikrofon, dan tentunya di sini terdapat 1 buah lubang speaker. Kemudian buat bodi bagian samping kiri di sini terdapat beberapa garis, kemudian terdapat tombol volume. Kemudian di sini terdapat lubang buat masuk angin. Bukan masuk angin, tapi anginnya tuh masuk dari sini kemudian dibuang lewat samping kanan. Kayak gitu kurang lebihnya. Kemudian di sini juga terdapat 1 buah lubang speaker lagi, ada garis antena lagi, kemudian port USB Type-C, lubang mikrofon, dan tentunya di sini terdapat lubang SIM tray. Nah, langsung aja kita hidupin buat ponselnya. Oke, inilah tampilan pertama waktu kita hidupin, dan ini udah kita setting-setting buat beberapa pengaturan, dan kita juga udah install beberapa aplikasi yang biasa kita pakai buat tes dan juga buat lihat berbagai spesifikasi yang dimiliki dari ponsel yang kita review. Oke, ini buat wallpapernya udah kita ganti dan ini bisa kita lihat sama-sama. Buat bezelnya ini udah simetris, mantep, minimalis banget ya.
Di bagian sudut-sudutnya ini kelihatan banget nggak ada lekukan-lekukan, dan tentunya udah simetris banget, baik itu bezel bagian bawah ataupun bezel di bagian atas. Mantap banget ponsel gaming, tapi desainnya tuh keren banget kayak gini. Biasanya kan masih terdapat lubang kamera. Nah, ini kameranya terdapat di dalam layar atau in display buat selfie kameranya. Selanjutnya kita lihat di bagian pengaturan. Ini buat layarnya udah mantap banget karena masih tersedia buat opsi refresh rate otomatis 60Hz, 90Hz, dan di sini tersedia juga di 120Hz. Tapi kita pilihnya buat otomatis aja. Kemudian hal menarik waktu pertama kali kita cobain ponsel dari Red Magic 8S ini, waktu kita masuk nih, kita sentuh-sentuh kayak gini, buat haptic feedbacknya itu mantep banget, kerasa nyaman dan tentunya beda dari ponsel-ponsel yang biasanya kita review. Ya, lagi-lagi kita bilang kalau saya sendiri jadi norak review ponsel seharga motor ini. Kemudian kalau kita masuk di bagian ini ya, ini kan banyak banget nih pengaturan personalisasi. Nah, kita klik di bagian like strip. Ini kalau kita masuk di bagian sini, misal kayak gini ya, ternyata di bagian ini nih ya, Red Magic dan juga eye system cooling ini bisa nyala loh. Kelihatan nggak di kamera? Kita ubah ini ya. Ya kan bisa nyala, keren banget. Kirain terus cuman tulisan aja, cuman keterangan buat variasi gitu loh. Ternyata ada fungsinya, keren, mantep lah. Sedangkan buat fan coolernya ini ternyata bisa otomatis menyala waktu kita melakukan pengisian dan mendukung buat sistem pengisian super cepat. Jadi kalau kita colokin nanti fan coolernya itu otomatis menyala, dan tentunya dipergunakan agar suhunya ini nggak terlalu panas-panas banget. Tapi waktu kita coba buat pengisian super cepat dan ini otomatis nyala, ternyata bodinya masih tetap kerasa panas ya, bisa nyampe kisaran 37 derajat Celcius tadi waktu kita cek. Selanjutnya kita lihat-lihat lagi di bagian pengaturan tentang ponsel. Nah, kita lihat di sini tampilannya kayak gini ya. Di bagian pengaturan tentang ponsel ini buat UI-nya pakai Red Magic, Android-nya udah pakai Android versi 13 tentunya ya, udah pakai Android terbaru di Android versi 13 kayak gini, mantep banget. Dan buat update keamanan Android-nya ini masih ada di 1 Juni 2023. Dan buat ponsel yang kita review ini adalah Red Magic 8S Pro, dan lagi-lagi kita kasih tahu ya, buat unit yang kita bahas ini adalah unit global, tapi tenang aja karena spesifikasinya itu nggak terlalu jauh berbeda, cuman yang berbeda itu di bagian pengisiannya aja. Kemudian di sini buat nomor model ini NX729J, dan buat varian yang kita bahas ini adalah varian tertingginya yaitu 16GB dengan memori internal di 512GB, dan buat virtual RAM-nya ini bisa kita tambahin nyampe 10GB. Selanjutnya kita coba buat muter video dan cek buat kualitas audionya. Oke, ini buat kualitas warna dan juga gambar yang dihasilkan dari layar Red Magic 8S Pro. Ini beneran mantap banget, adem di mata, dan juga tentu kelihatan detail banget buat gambar ataupun warna yang dikeluarin dari layar Red Magic 8S Pro. Dan buat kualitas audionya menurut saya ini udah mantap banget ya, karena buat ponsel yang kita review itu ya rata-rata di harga 10 jutaan ke atas, kualitas audionya itu kurang lebih kayak gini. Cuman kalau menurut saya kualitas audionya itu kayak kurang sedikit ngebass aja gitu. Dan kita coba juga buat kualitas speakernya atau kualitas audionya, bisa kalian dengerin sama-sama. Buat kualitas audionya memang udah mantap banget, buat suara dari atas dan juga bawahnya ini udah seimbang. Cuman buat kualitas bassnya aja yang menurut saya kurang nendang banget. Kemudian buat sensor yang dimiliki oleh ponsel Red Magic 8S Pro, tentu ponsel ini udah punya fitur NFC. Kemudian kita juga bisa mengatur buat opsi refresh rate tuh lewat sini, lewat smart bar kayak gini. Jadi enak banget, gak perlu setting-setting atau lebih tepatnya gak perlu masuk di bagian pengaturan. Kemudian kita juga bisa mengaktifkan cooling fan lewat smart bar kayak gini ya. Dan kalau kita klik atau kita aktifin, nanti muncul audio kayak motor lagi digas gitu, lagi digeber. Cukup menarik ya, langsung otomatis nyala buat cooling fan-nya. Kita juga bisa menyeting di sini, dan tentunya masih banyak banget buat opsi lain yang bisa kita tampilin di bagian atas. Selanjutnya mari kita lihat sama-sama pakai device info HW. Ini buat RAM-nya pakai 16GB LPDDR5X, flash-nya tentu udah pakai UFS. Kemudian buat SoC-nya di sini terdeteksi pakai Snapdragon 8 Gen 2. Lalu buat layarnya ini memiliki kerapatan hingga 401 pixel, dan buat memorinya ini waktu kita cek di device info HW yang kepake itu ada di kisaran berapa nih?
ya kemakan di 35%. Dan ini free-nya masih banyak banget, mendekati 10 GB buat free RAM yang dimiliki oleh Red Magic 8S Pro. Mantep banget, super lega. Kemudian di bagian kamera, mari kita lihat sama-sama buat sensor yang dimilikinya. Buat kamera utamanya ini pakai 50 megapiksel dari Samsung S5 KGN5, kemudian 16 megapiksel OmniVision, lalu ada juga 2 megapiksel Galaxy Core atau kamera depth sensornya. Selanjutnya buat baterai yang dimiliki oleh Red Magic 8S Pro, buat baterainya ini yang terdeteksi di sini di 5414 mAh. Tapi buat spek tertulis kalau nggak salah tuh ada di 6000 mAh ya buat baterai yang ditanamkan di ponsel Red Magic 8S Pro ini. Kemudian langsung aja kita lihat sama-sama buat tampilan kameranya. Buat tampilan kameranya kayak gini ya. Tampilan awal di sini bisa berpindah ke kamera ultrawide, kemudian ada mode Pro dan di sini banyak banget buat mode Pro yang bisa kita pakai. Kemudian ada kamera keluarga. Nah, ini banyak banget ya dan nanti akan kita cobain satu persatu di video review selanjutnya. Kemudian kita lihat lagi di bagian perekaman video. Ini banyak banget nih kalau kita klik di sini. Buat opsi perekaman video atau resolusi videonya ini bisa nyampe Ultra HD 8K. Mantep banget. Dan kalau kita masuk di perekaman video 4K bisa kita aktifin buat stabilisasinya. Tentu udah mantep banget. Dan buat sampelnya juga nanti bakalan kita upload di video review mendatang. Bagian sampingnya lagi ada mode kamera malam dan ada juga mode kamera potret. Sedangkan buat kamera depannya mari kita lihat sama-sama. Nah, bagian kamera depannya ini memang terlalu burik buat harga 10 juta lebih. Ya tentunya dikarenakan buat kamera selfie-nya ini kan under display atau di bawah layar ya. Jadi ya maklum aja nggak bisa maksimal buat kamera depannya. Tapi saya yakin ponsel gaming itu nggak bakalan dijadiin sebagai ponsel daily driver atau ponsel utama. Tentu kalian udah punya ponsel cadangan yang sering kalian gunakan buat foto-foto nanti. Ini kamera depannya juga mantep banget ya. Buat fitur-fiturnya ini banyak banget, ada mode Pro. Oh ternyata mode Pro langsung beralih ke kamera belakang. Kemudian di mode perekaman video kamera depannya di sini ada mode potret. Kemudian buat resolusi perekaman kamera depannya di sini cuman mentok di resolusi Full HD sih atau di resolusi 1080. Ada juga mode malam. Oh mode malam cuman buat kamera belakang karena langsung otomatis berpindah. Nih kita liatin ya. Langsung otomatis berpindah ke kamera belakangnya. Dan kita coba buat masuk ke mode game. Kita geser. Buset, kenceng banget audionya. Nah, ini bisa kita tambahin buat aplikasi-aplikasi apa aja yang mau kita masukin di sini. Kemudian ini apa nih? Oh, buat ngaktifin coolernya, mantep. Ini anginnya kenceng banget loh buat angin atau ini buat angin yang dikeluarin tuh cukup kenceng banget loh, kerasa nih. Jadi bisa kita aktifin lewat sini mode diam. Ini super bass kayak gini. Dan ini ada Mora. Ini di bagian Mora nih menarik banget ya. Banyak banget menunya. Ini contohnya kayak gini. Mora bisa kita tampilin di meja review kita juga nih. Bisa kita sentuh-sentuh juga. Iya, kayak gini ya. Gimana nih menurut kalian dengan ponsel seharga motor yang kita unboxing kali ini? Buat video gaming test maupun full reviewnya akan kita upload di video terpisah biar durasinya nggak terlalu kepanjangan. Dan buat gaming test kalian kira-kira mau request game apa aja? Drop aja di kolom komentar. Nanti bakalan kita sertain juga buat FPS real time, cek suhu dan penurunan baterai di ponsel yang barusan kita unboxing. Sampai di sini dulu buat video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.